pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, sinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Menghadapi pelik kasus pencabulan, kemarin Saipul Jamil seolah mendulang babak mendebarkan. Pasalnya setelah 2 bulan mendekam di balik jeruji besi, kemarin untuk pertama kali kasus Saipul disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Uniknya, alih-alih terlihat murung ataupun nelangsa karena menghuni rutan Cipinang, Saipul yang datang dengan mobil tahanan memasuki area Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru dengan sikap ceria dan tak putus menebar senyum. Bahkan ketika harus masuk di ruang tahanan sementara menunggu giliran sidang, Saipul pun menyempatkan diri menyanyi dengan lirik yang bernada curhat seperti berikut ini. Kondisi sehat, Bang. Saya nyanyi boleh nggak? Nyanyi. Cepat, Bang. Saya nyanyi buat penggemar saya di rumah. Judulnya, Bang? Judulnya adalah Narapidana. Betul. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Mengejutkan, meski menapaki babak baru sidang perdana yang konon menjadi awal pertaruhan nasib Saipul, tapi toh artis asal Banten ini menunjukkan sikap anti patah semangat, bahkan murah senyum. Padahal tak banyak yang tahu, jauh di lubuk hatinya, Saipul menyimpan stres dan rasa tidak terima yang menyisakan teka-teki baru. Benarkah Saipul sengaja banyak menebar senyum untuk menutupi stres dan kesedihan di dalam hatinya? Saya harus bisa menerima dengan baik. Walaupun awalnya saya sempat tidak bisa menerima, saya stres, saya bagaimana, tapi alhamdulillah dengan saya juga baca Al-Quran, terus juga saya juga banyak sharing dengan teman-teman yang lain. Ya alhamdulillah, jadi makin terbuka mata hati. Ini adalah kehidupan nyata. Penjara itu adalah kehidupan nyata. Dan saya alhamdulillah di sini dapat sekali ilmu, banyak teman-teman juga di dalam lembaga pemasyarakatan ini gitu. Tiba giliran sidang, Saipul pun memasuki ruangan sidang dengan pemandangan unik. Pasalnya Saipul mulai mengenakan rompi tahanan warna merah terang menuju kursi pesakitan. Tapi meski sempat mengaku stres, toh Saipul tetap duduk di kursi pesakitan sambil terus tersenyum menjalani sidang yang digelar secara tertutup karena merupakan kasus asusila. Uniknya, jika tim kuasa hukum Saipul Jamil mengaku didakwa hanya dengan satu pasal 82 KUHP tentang perlindungan anak, maka lain halnya dengan pihak kejaksaan yang justru menguak bahwa Saipul didakwa dengan 3 buah pasal. Bukan hanya pasal 82 KUHP, tapi juga pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman lebih tinggi maksimal 7 tahun penjara. Dakwaan pada hari ini sudah dibacakan dakwaan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami menganggap bahwa sesuai dengan pasal 143 KUHP ya, dakwaan itu harus lokus tempus delicti-nya harus jelas ya. Lokus tempus delicti adalah lokasi tempat terjadinya dan waktu
waktu tersebut dalam dakwaan dibuat tanggal 7 Februari 2016. Padahal ditangkap dia tanggal 18 Februari 2016. Nah, disitulah akan kami ajukan eksepsi. Ada 3 alternatif dakwaan. Satu, dakwaan yang menguraikan pasal-pasal perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 82. Ancamannya di situ ada 15 tahun. Atau kedua, pasal 292 pasal KUH pidana, ancamannya 7 tahun. Atau ketiga, pasal 292 KUH pidana, ancamannya 5 tahun. Itulah tadi agenda persidangan. Ya, pasal-pasal yang dakwakan, ya rasa puas lah, yaitu ada 3 pasal ya, yaitu pertama Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 2 dari KUHP, ya pas lah. Uniknya, berbeda dari sikap Saipul Jamil yang saat memasuki ruang sidang yang penuh dengan senyum, tapi ketika keluar dari ruang sidang, senyum Saipul seakan lenyap. Buktinya pasca keluar dari sidang tertutup, Saipul mendadak pelit menyunggingkan senyum mencuatkan teka-teki baru. Apa yang terjadi di dalam proses sidang tertutup kemarin? Didakwa dengan 3 pasal berlapis, mungkinkah Saipul kecewa atau justru ketakutan? Tapi jika lagi-lagi Saipul berusaha melayangkan surat penangguhan penahanan untuk yang keempat kalinya dan kembali ditolak, benarkah Saipul mendadak berubah murung seperti berikut ini karena tak lagi mampu menyembunyikan stres dan kesedihan lewat senyuman? Kuasa hukum terdakwa mengajukan penangguhan penahanan, tapi itu kan kewenangan dari majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak. Saya tidak pernah meminta-minta sama siapapun, buat saya pantas, artinya mintalah kepada Allah. Gitu kan. Walaupun saya selama ini mengajukan penahanan, tapi oleh beberapa pihak tidak dikabulkan. Tapi saya nggak tahu di sini apakah dikabulkan atau tidak. Tujuannya adalah memang saya ingin mencari rezeki, karena memang rezeki saya adalah di nyanyi, gitu kan. Dan di sini saya juga banyak sekali yang harus saya urusin. Walaupun keputusannya memang saya tidak boleh, tidak diberikan izin untuk berkreativitas, saya tidak akan menangis. Ini adalah cobaan terberat dalam hidup saya. Tapi saya yakin, kan Allah selalu berfirman, Allah tidak akan menguji umatnya di luar dari kemampuan. Makanya kita harus selalu mengamalkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semoga saya dibebaskan dan semoga masalah ini cepat selesai dengan baik dan saya dijauhi dari orang-orang yang ingin berbuat jahat dan yang jahat sama saya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Lagi nyanyi, Pak. Lagi nyanyi. Buntut dari video pernyataan pedas Prilly kepada keluarga Aliando, kabarnya kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Tapi keluarga Aliando menyayangkan sikap Prilly dan meminta Aliando untuk menjauhi Prilly. Lantas seperti apakah rencana kolaborasi mereka di atas panggung malam puncak SCTV Music Award 2016? Mungkinkah video ini akan berimbas pada batalnya kolaborasi mereka? Dan seperti apa isi video call yang kompak mereka unggah di sosmed mereka masing-masing? Simak aja di Hot Shot sesaat lagi.